Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang sejarah panjang sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Saudara-saudaraku semuanya, sertifikasi untuk para guru hakikatnya adalah harapan dari pemerintah dan juga harapan dari kita semuanya tentunya adalah bahwa guru-guru itu semakin meningkat kompetensinya dan juga berimbas pada kesejahteraan mereka. Dan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, seyogyanya program sertifikasi untuk guru ini tuntas atau selesai pada tahun 2015. Dan itu ditujukan untuk guru yang sudah mengajar. Nah, kemudian dalam prosesnya, kalau kita mengikuti aturan dari PPG yang saat ini dilaksanakan, itu memunculkan perdebatan apakah semua guru harus turun lapangan, apakah semua guru ini harus dilatih serentak. Kalau itu terjadi, maka sekolah-sekolah akan banyak yang kosong, siswa-siswa akan banyak yang tidak mendapatkan pelajaran. Akhirnya pada saat itu dibentuk sebuah inisiatif bahwa dihadirkan tim sertifikasi guru yang tujuannya adalah untuk menilai jika para guru ini lulus ujian, mereka harus mengikuti namanya ujian tertulis, kemudian uji kinerja, dan portofolio kinerja mereka selama berada di lapangan. Nah, di DPR, di Komisi 10, untuk uji kinerja di dalam kelas itu tidak disetujui dengan alasan mereka menggelontorkan sistem tunjangan profesi itu adalah yang semata-mata untuk kesejahteraan para guru ini dulu didahulukan. Akibatnya pada saat itu digunakanlah sistem yang paling sederhana, namanya itu portofolio. Setelah melewati diskusi yang sangat panjang, diputuskan bahwa kita bikin yang simpel-simpel saja. Namanya istilahnya portofolio. Kemudian jika para guru ini tidak lulus secara portofolio, maka mereka akan mengikuti namanya PLPG pada saat itu. Yang salah satunya itu adalah untuk uji kompetensi. Nah, dengan portofolio ini, para guru yang khususnya memiliki prestasi itu diberi kesempatan untuk memiliki nilai yang lebih. Mereka yang berprestasi, kemudian S2, S3, sudah berpengalaman banyak di lapangan, mereka bisa lulus tanpa harus mengikuti PLPG lagi, dan itu berlangsung sejak 2007 sampai dengan 2015. 2015 adalah batas akhir untuk sertifikasi guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 tersebut. Nah, faktanya di tahun 2015 itu masih banyak sekali guru-guru yang belum tersertifikasi, entah dengan berbagai alasan, mungkin tidak lulus atau ada yang tidak ikut karena halangan pribadi dan lain-lain. Nah, intinya adalah target tidak tercapai pada saat itu. Kemudian Kemendikbudristek mencoba untuk melakukan perbaikan lagi. Diadakan dua macam PPG. Yang pertama PPG untuk prajabatan, di mana ini ditujukan untuk calon guru. Mereka-mereka yang baru lulus S1, kemudian yang kedua adalah PPG dalam jabatan. Nah, mereka-mereka yang masih mengajar, yang sudah tercatat resmi sebagai guru, itu diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dalam jabatan. Dengan perjalanan panjang ini dari tahun ke tahun, dengan berganti-ganti model, bahkan sempat melewati pergantian menteri juga, nyatanya masih banyak guru yang belum lulus sertifikasi. Dengan menyimak perjalanan panjang sertifikasi tadi, ada pertanyaan yang menurut saya itu kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan. Yang pertama, mereka-mereka yang saat ini lulus pada saat beberapa tahun yang lalu menggunakan sistem portofolio, apakah masih layak saat ini dengan konsep PPG yang sudah sedemikian ketat ini untuk menerima tunjangan profesi guru? Nah, dalam kenyataan kan mereka tetap diakui. Artinya mereka walaupun tidak sama standarnya dengan PPG, tetap mereka diakui sebagai guru profesional.
Padahal kita tahu bahwa sistem portofolio banyak memiliki kelemahan, banyak memiliki cacat di sana sini, tapi tetap mereka diakui, diakomodir. Nah, dari situ saja kita sudah melihat adanya ketimpangan, hal yang janggal di situ. Guru-guru, mohon maaf, guru-guru yang usianya sudah agak tua, mereka tetap diakomodir di situ. Nah, kemudian kalau misalnya undang-undang sudah memberikan amanat bahwa sertifikasi ini sudah harus selesai pada tahun 2015 untuk guru-guru yang sudah resmi menjadi guru pada saat itu, artinya minimal 7 tahun, karena sekarang 2022, kita hitung dari 2015 sampai 2022, Anda mempunyai rentang waktu 7 tahun. Jika Anda sudah menjadi guru pada saat itu di 2015, berarti 7 tahun tunjangan profesi Anda tersandra di tangan pemerintah. Karena seyogyanya Anda seharusnya sudah menerima TPG itu atau tunjangan profesi sejak 2015. Faktanya 7 tahun kemudian Anda masih belum terima. Artinya 7 tahun berlalu itu hilang tunjangan Anda. Ini dosa siapa sebenarnya? Kita patut mungkin mengkambing hitamkan lah istilah negatifnya kepada pemerintah, kepada Kemendikbud, dan juga pihak-pihak yang selama ini tidak peduli dengan urusan ini. Kemudian yang ketiga, jika TPG itu berjumlah 1 kali gaji pokok, masuk akal nggak jika guru-guru yang pada saat ini mengajar tapi belum tersertifikasi mendapatkan mereka Rp250.000 dari tambahan penghasilan, sementara tugas mereka di lapangan itu kurang lebih sama, mungkin hanya sedikit ada perbedaan, tapi selisihnya sangat jomplang bak bumi dan langit. Ini siapapun kalau kita menatap dengan jujur pasti mengatakan bahwa ini sudah ada yang salah dengan sistem ini, dan karena itu kita layak mengapresiasi langkah dari pemerintah, khususnya Kemendikbud, untuk melakukan pemutihan terhadap program sertifikasi ini. Khususnya sertifikasi untuk syarat mendapatkan tunjangan profesi. Kalau sertifikasinya tetap berjalan, cuma target pemerintah adalah tidak lagi dijadikan syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi. Dan tunjangan profesi ini nantinya untuk guru-guru lama, sementara sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan profesi itu ditujukan kepada guru-guru baru yang akan masuk dalam menterian lagi. Untuk itu kami menghimbau kepada rekan-rekan bergabung bersama aliansi guru-guru non sertifikasi di dalam link Telegram kami yang saya cantumkan di link deskripsi video ini, dan segera mendapatkan info terkini, sharing dengan berbagai rekan dari berbagai wilayah, dan juga kita menggalang dukungan untuk segera menggolkan ketetapan pemerintah untuk melakukan pemutihan terhadap program sertifikasi ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.